Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga, kalian baik-baik aja, sehat selalu, dan sukses terus dalam belajar. Pada video ini, target pembahasan yang akan Ibu jelasin yaitu 1. Peran-peran pelaku ekonomi, 2. Hubungan antar pelaku ekonomi, dan nomor 3. Bab 3 on review. Khusus di bagian poin ketiga ini, nanti Ibu akan buatkan video khusus, totalnya itu ada 15 soal ya, tentang tes pemahaman kalian tentang bab 3. Udah sejauh mana pahamnya. Nanti bisa cek aja di video berikutnya ya. Oke, nggak usah basa-basi lagi. Ibu langsung jelasin aja poin pertama dan keduanya. Pelaku ekonomi. Nah, kita lihat dulu dari definisinya. Pelaku ekonomi adalah subjek kegiatan ekonomi. Dalam artian di sini berarti orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini baik perorangan, badan, atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, berarti di sini kegiatan ekonominya udah kita bahas sebelumnya ya, yaitu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Lanjut. Nah, ini adalah resumnya. Peran pelaku ekonomi. Jadi, di sini peran pelaku ekonomi di sini pertama ada RTK. RTK itu singkatan dari rumah tangga konsumen. Kemudian ada RTP. RTP itu rumah tangga produsen dan pemerintah. Atau kadang pemerintah itu di soal disebutnya rumah tangga negara. Dan MLN. MLN itu singkatan dari masyarakat luar negeri. Luar negeri. Nah, mulai dari yang pertama yaitu konsumen. Konsumen itu perannya apa aja sih dalam kegiatan ekonomi? Pertama, dia berperan untuk menyediakan faktor produksi. Ibu tulisnya singkat ya, FP. FP itu singkatan dari faktor produksi. Kemudian, di sini RTK kan menyediakan faktor produksi. Yang udah kita bahas sebelumnya tuh, faktor produksi, ingat ada apa aja? Ada 2. Ada faktor produksi di sini asli dan turunan ya. Faktor produksi di sini tuh apa aja? Berarti 1, ada tenaga kerja. Terus yang kedua, dia menyediakan apa? Ada tenaga kerja. Ada, Ibu nulisnya tanah ya. Tanah itu sumber daya alam berarti. Ini SDM. Terus yang tanah itu adalah sumber daya alam. Kemudian ada modal. Dan keempat adalah si jiwa kewirausahaan. Nah, setelah menyediakan faktor produksi, apalagi peran pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi di sini yang konsumen berperan lagi sebagai, ada lagi dia pasti yang kegiatan ekonomi 4. Berarti dia kegiatannya itu membeli. Membeli di sini tuh berarti definisinya kayak konsumsi ya, sama aja. Jadi dia membeli apa? Membeli barang konsumsi. Barang konsumsi yang dihasilkan oleh produsen. Nah, ada lagi nggak? Dia menyediakan faktor produksi, terus melakukan konsumsi, kemudian dia bayar. Ketiga itu namanya bayar harga barang konsumsi. Membayar harga barang konsumsi. Itu. Jadi udah ini aja 3 hal. Jadi Ibu ulangin, konsumen itu menyediakan faktor produksi. Kalau misalnya ada kata menyediakan faktor produksi, berarti yang memiliki faktor produksi itu juga si konsumen. Ada lagi perannya yaitu membeli barang konsumsi dan membayar harga barang konsumsi. Tuh. Kalau misalnya dia beli, pasti dia harus mengeluarkan pengorbanan kan. Di sini pengorbanannya itu berupa harga barang itu yang harus dia bayar. Kemudian di sini ada produsen. Produsen, perannya apa? Perannya adalah 1. Melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi. Produsen itu melakukan kegiatan produksi hingga akhirnya barang yang hasil produksinya itu dibeli sama si konsumen. Jadi antar pelaku ini memiliki keterkaitan. Jadi kita belum ngomongin pemerintah sama masyarakat luar negeri ya. Terus ada lagi nggak? Yang kedua, dia ngapain perannya? Perannya adalah kalau misalnya yang pertama kan menjual kegiatan melakukan kegiatan produksi, otomatis dia akan menjual hasil produksinya. Terus apa lagi?
dia akan menggunakan faktor produksi. Nah, kalau sebelumnya konsumen itu menyediakan, nah si produsen ini menggunakan faktor produksi. Jadi kalau istilahnya ya, konsumen itu yang menawarkan, nah permintaannya itu datangnya dari produsen gitu. Menawarkan itu berarti dia yang memiliki ya. Hanya yang memilikilah yang bisa menawarkan gitu. Sedangkan meminta berarti kan dia nggak punya si apa nih? Misalnya dia nggak punya modal kan, makanya dia minta modal ke masyarakat, ayo dong invest gitu. Nah si yang nggak punya modal ini adalah produsennya. Oke, semoga kalian gak ketukar ya antara yang menawarkan sama yang meminta. Kemudian udah sih itu aja. Palingan produsen juga kegiatannya kalau dikaitin sama pemerintah nanti tuh bayar pajak ya, sama konsumen pun bayar pajak. Ada yang namanya pajak penghasilan buat konsumen. Produsen juga ada. Kemudian di sini pemerintah. Pemerintah tuh apa? Pertama dia pasti membeli barang dan jasa dong. Dia melakukan konsumsi juga, membeli atau jasa. Terus apa lagi? Pertama tadi membeli barang jasa. Nah, gunanya itu untuk penyelenggaraan pemerintahan ya, pasti juga butuh barang-barang kan. Yang kedua, dia apa? Berfungsi untuk berperan untuk penyedia fasilitas ya, fasilitas umum. Umum di sini berarti bisa digunakan sama semuanya, sama produsen, sama konsumen, pokoknya sama orang-orang yang tinggal di Indonesia. Dan yang masyarakat luar negeri, ini berarti dia berperannya yang untuk sama seperti sebelum-sebelumnya, dia pasti melakukan transaksi, membeli atau membeli ya, membeli, bahkan dia juga kadang menjual ya, karena di masyarakat luar negeri itu konotasinya tuh ada ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Jadi ada saatnya dia menjual pihak luar ya, ada saatnya dia membeli dari Indonesia. Gitu perannya. Dan berperannya juga untuk meningkatkan cadangan devisa. Ini meningkatkan cadangan devisa. Buat kalian yang belum tahu, cadangan devisa ini tuh artinya kayak uang tapi dalam bentuk mata uang asing gitu deh gampangnya. Jadi kalau misalnya kita semakin banyak transaksi dengan masyarakat luar negeri, maka kita kan negara kita itu banyak juga cadangan devisanya, banyak juga mata uang asingnya gitu. Dan itu penting. Kemudian masyarakat luar negeri juga berperan apa lagi ya? Tadi ekspor sama impor, meningkatkan cadangan devisa. Ini juga salah satu sumber pajak juga ya kalau ada MLN. Pajaknya besar. Udah ini aja singkatannya deh. Peran pelaku ekonomi. Konsumen, produsen, pemerintah, dan MLN. Nanti lebih lengkapnya lagi ada di sini. Nah, ini dia. Ini adalah yang kemarin Ibu pengen bahas, tapi waktunya ya sudah habis. Ada hubungan antar pelaku ekonomi. Nah, berarti di bagian ini kita akan melihat bahwa antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya itu memiliki hubungan. Pertama, hubungan yang akan kita lihat adalah kegiatan ekonomi yang sederhana, yang cuma dua sektor. Oke, di sini sedikit rumit ya. Jadi, kalian udah kenal kan sama yang namanya RTK? RTK itu adalah konsumen. Sedangkan RTP adalah produsen. Nah, di sini ada dua istilah pasar yang kalau misalnya kalian ketemu di soal, kalian harus satu hal utama yang kalian lihat ketika nemu soal seperti ini adalah, lihat, yang ditanya itu bagian pasar apa? Pasar barang atau pasar faktor produksi? Karena yang diomonginnya itu berbeda. Kalau misalnya pasar barang dan jasa, berarti ngomonginnya ya hasil produksi. Dia udah berupa output ya. Berupa output. Output ini ada versi barang atau dia versinya itu jasa. Sedangkan kalau faktor produksi, kalau pasar faktor produksi, ini membicarakan ya faktor produksi. Ayo, tadi apa aja faktor produksi? Rumah tangga konsumen tuh menyediakan faktor produksi kan? Apa aja? Di sini faktor produksinya ada satu, manusia. Disebutnya tenaga kerja ya. Kemudian, selain manusia itu ada tanah. Ini adalah sumber daya alamnya. Yang ketiga, ada modal dan jiwa kewirausahaan. Oke, sampai sini. Nah, kalau kalian perhatiin lagi, di sini tuh panahnya ada dua arus ya. Ada arus misalnya yang bawah dulu nih. Misalnya kita lihat yang bawah dulu. Ya, lihat yang ini dulu ya. Pasar faktor produksi. Nomor satu yang ini.
Panahnya itu menunjukkan dia asal muasalnya dari RTK, ini RTK. Nah, RTK di sini berarti arahnya ke RTP ya, ending-endingnya dia bermuara ke RTP. Cara membacanya adalah apa yang dilakukan konsumen di pasar faktor produksi yang kaitannya sama produsen. Apa yang dia lakuin? Nomor 1, itu seperti itu bacanya. Berperan sebagai apa sih konsumen terhadap produsen? Perannya adalah menyalurkan faktor produksi. Oke, jadi konsumen ini menyalurkan faktor produksi. Nih, disalurkan tuh faktor produksi. Nomor 1. Terus gimana ya? Sini deh. Menyalurkan faktor produksi. Kenapa yang menyalurkan RTK? Karena RTK adalah yang menyediakan faktor produksi. Itu jawabannya. Nah, setelah RTP atau setelah produsen ini menerima faktor produksinya, taruhlah di sini misalnya udah ada nih karyawan-karyawan. Karyawan itu kan tenaga kerja ya. Udah ada karyawan yang kerja di perusahaan. Maka ada arus baliknya. Nah, arus baliknya ini mengarah dari produsen ke konsumen. Jadi arah sebaliknya ya. Setelah mendapatkan jasa dari tenaga kerja, apa yang dilakukan perusahaan? Perusahaan akan melakukan balas jasa. Perusahaan akan melakukan balas jasa terhadap penggunaan, gimana ya nulisnya? Sini deh. Penggunaan faktor produksi. Gitu. Jadi ada rasa terima kasihnya lah. Perusahaan kan udah memperkerjakan mereka, karyawannya, maka dibalasnya berupa apa? Tahu dong kalian? Tenaga kerja. Ini Ibu tandain ini adalah faktor produksinya ya. Kemudian di sebelah sini adalah balas jasanya. Manusia dibalas jasa dengan upah atau gaji. Tanah dibalas jasanya berupa apa? Perusahaan udah menggunakan tanah nih, tanah orang. Berarti kan memberikan sewa. Duit sewa ya maksudnya. Terus modal, investasi. Dikasih apa dia? Dikasih bunga. Investor dikasih bunga. Ada kelebihan di sana, makanya dia mau invest di perusahaan itu. Ada berikutnya jiwa kewirausahaan. Nah, jiwa kewirausahaan ini adalah yang memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan. Itu adalah ownernya sendiri atau pemilik perusahaan itu sendiri. Iya dong, pemilik perusahaan asalnya dari masyarakat juga kan. Nah, jadi itulah kenapa si jiwa kewirausahaan ini asalnya juga dari RTK, karena RTK itu adalah masyarakat pada umumnya. Balik lagi, jiwa kewirausahaan balas jasanya berupa apa? Berupa laba. Udah pada tahu kan laba itu artinya apa? Laba itu artinya untung, keuntungan ya. Jadi si owner akan mendapatkan keuntungan. Itu di pasar faktor produksi. Semoga kalian udah paham ya maksudnya. Nah, sekarang ke nomor 3 dan 4, yaitu membicarakan tentang pasar barang dan jasa. Sama kayak di bawahnya, kita mengenal dua arus. Di sini arus yang nomor 3 itu mengarah dari RTP ke RTK. Kita lihat, apa yang dilakukannya berarti? Dari RTP ke RTK. RTP itu perusahaan, berarti di sini perusahaan menyalurkan barangnya ke tangan konsumen. Istilahnya di sini kayak konsumennya order gitu, order barang, order skincare misal dari perusahaan gitu. Sedangkan yang nomor 4, ini adalah arus baliknya. Ketika kita nih konsumen sudah mendapatkan barang, apa yang kamu lakukan? Maka yang kamu lakukan adalah membayar sesuai dengan harga yang tertera. Makanya tadi di tabel sebelumnya, Ibu udah catat bahwa konsumen itu berperan untuk membayar harga barang gitu. Ibu tulis di sini nomor 3, menyalurkan barang atau jasa ke konsumen ya. Sedangkan nomor 4 adalah membayar harga barang. Nih, Ibu kecilin. Nah, jadi seperti itu cara membacanya. Tentang, ini masih yang sederhana ya, kegiatan ekonomi sederhana, 2 sektor. Kenapa 2 sektor? Karena kita cuma membahas 2 pelaku ekonomi di sini, cuma RTK sama RTP. Sekarang ke sebelahnya. Di sebelahnya ada kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah. Otomatis karena menambah pemerintah maka menjadi 3 sektor. Untuk yang kaitannya sama RTK dan RTP, ini masih sama aja ketentuannya. Di sini Ibu akan menambahkan penjelasan yang pemerintah ya. Pemerintah itu berada di tengah-tengah adalah untuk memantau bagaimana kondisi sirkulasi di sebelah-sebelahnya. Sirkulasi hubungan antara konsumen dan produsen, apakah ada kendala atau enggak. Nah, kalau misalnya dia ada kendala, maka pemerintah itu harus sigap memberikan kebijakan yang menguntungkan keduanya. Lebih ke rakyat sih harusnya.
Kemudian di sini ada dua panah juga nih. Ada panah yang mengarah ke pemerintah dan ada panah yang arus baliknya. Ibu di sini nomorin yang panah mengarah ke pemerintah itu nomor 5. Ini berarti ada hal yang dilakukan oleh konsumen dan produsen terhadap pemerintah. Ayo, mereka melakukan apa di sini? Nomor 5, mereka melakukan RTK dan RTP membayar pajak. Nah, karena uang negara juga masih sumber dananya terbesar itu dari pajak juga ya. Masih. Makanya di sini penting kalau misalnya ada yang macet-macet, aduh bisa repot kita duitnya, berkurang ya. Kemudian setelah mereka berdua ini membayar pajak, makanya pemerintah ngasih feedback, ngasih balas jasanya, yaitu berupa apa? Kan udah pada bayar pajak nih, maka pemerintah memberi fasilitas umum. Fasilitas umum yang berkualitas, itu sih harusnya. Jadi dirasakan oleh semua masyarakat, uang pajak itu kemana aja. Semoga kalian paham ya, di sini pemerintah pokoknya tugasnya cukup simpel. Di sini ya, di materi ini ya, cukup simpel. Jadi menerima pajak dan memantau, memberikan kebijakan, kemudian dia memberi fasilitas umum kepada kepada semuanya, semua masyarakat Indonesia. Ini adalah yang terakhir, yaitu kegiatan ekonomi terbuka. 4 sektor. Coba kalian lihat di sini gambarnya sama ya. Ada RTP, ada G itu government, kemudian ada RTK, dan tentunya ada pasar input dan pasar output. Tapi karena di sini 4 sektor, makanya dia menambah MLM, masyarakat luar negeri. Gitu. Tuh, kakak, ibu kakak kecil. Nah, di sini sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, yang poin kotak pasar input dan output, kemudian ada RTP, ada G, ada RTK, itu sama seperti penjelasan di 3 sektor. Di sini ada penambahan yang masyarakat luar negeri. Kalau mendengar kata masyarakat luar negeri, berarti kegiatannya ada kaitannya dengan ekspor dan impor. Sekarang tinggal pintar-pintarnya kalian menentukan kegiatan apa yang dilakukan sama masyarakat luar negeri ini. Kalau misalnya kita, misalnya ibu di sini nomorin yang mana ya? Di pasar input dulu ya. Misalnya pasar input, nih ini nomor 1, kemudian ini nomor 2. Nah, bagaimana cara membacanya? Di nomor 1 berarti kita tahu bahwa di sini tuh kegiatannya berasalnya dari pasar input. Yang notabene kalau pasar input itu membicarakan tentang faktor produksi. Nah, karena di sini ke luar negeri berarti Indonesia mengekspor apa? Mengekspor faktor produksi. Ini kegiatannya adalah mengekspor faktor produksi gitu. Faktor produksi itu bisa diekspor ya, kayak tenaga kerja ahli itu kan bisa diekspor ke luar negeri. Terus modal itu juga bisa investasi asing. Kemudian semuanya, semua faktor produksi itu bisa diekspor. Sedangkan yang nomor 2, karena ini masih di pasar input juga, tapi panahnya berbeda nih. Panahnya itu dari luar negeri ke Indonesia nih. Berarti apa? Bisa jadi Indonesia mengimpor faktor produksi. Ini kemungkinan pertama ya, mengimpor faktor produksi. Karena ini panahnya orang luar negeri itu datang ke kita gitu. Bisa jadi ini sering banget terjadi karena Indonesia itu impor tenaga ahli. Jadi suka terjadi di sini mengimpor faktor produksi. Kemudian kalau nggak mengimpor faktor produksi ya berarti ngapain lagi ya? Bisa jadi juga membayar ya transaksi balas jasa. Kan tadi yang nomor 1 itu kan udah mengekspor nih misalnya di sini TKW ya. Udah tuh keluar negeri tuh TKW. Berarti kan dia dapat gaji kan? Nah, dapat gaji terus dikirim ke Indonesia. Itu juga bisa. Berarti di sini balas jasa faktor produksi, balas jasa penggunaan faktor produksi. Gitu. Sedangkan yang bawah, karena kita ngomongin output, ya berarti kalau misalnya di sini Ibu nulis 3, berarti nomor 3 apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengekspor barang. Mengekspor barang. Sedangkan yang nomor 4 berarti ngapain nih kita? Nomor 4 impor. Karena barang dari luar negeri masuk ke kita, ke dalam negeri. Jadi ini melakukan impor barang. Atau balas jasa juga bisa. Karena luar negeri udah nerima barang kita, maka dia membayarnya. Itu juga bisa. Jadi kalau misalnya menemukan soal seperti ini, kalian pandai-pandai menerka-nerka ya. Gitu. Dan jangan keliru karena di sini ada 2 jenis pasar, ada pasar input dan output. Itu dia. Udah, ini aja materinya. Semoga kalian paham. Kalau belum paham bisa langsung chat ibu aja.
Dan video berikutnya Ibu akan upload tentang pemahaman kalian ya, tes pemahaman bab 3. Terima kasih udah nyimak sampai sini, sampai sejauh ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.